Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, yang baru akan mulai diberlakukan pada Januari 2026. Hal ini menjadi sebuah langkah penting dalam reformasi hukum di Indonesia yang diharapkan dapat membawa sistem peradilan pidana lebih terstruktur, efisien, dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, menempatkan momen ini sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa penanganan perkara pidana berjalan lebih terorganisir, cepat, dan transparan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan hal ini setelah penandatanganan nota kesepahaman, MOU, dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan bahwa kunci dari keberhasilan transisi aturan ini bukan hanya terletak pada penyesuaian regulasi, tetapi juga pada pemahaman yang seragam di antara aparat penegak hukum sejak tahap awal. Penerapan aturan yang seragam dan konsisten diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan tafsir dalam proses hukum dan mencegah hambatan teknis yang dapat memperlambat penyelesaian perkara. Jenderal Sigit menjelaskan bahwa dalam kerangka kerjasama ini, setiap pihak yang terlibat, baik kepolisian maupun kejaksaan, perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah-langkah teknis dan prinsip dasar penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Dengan demikian, ia berharap agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan secara seimbang dan sesuai prosedur yang telah disepakati tanpa adanya tumpang tindih antar lembaga atau perbedaan interpretasi. Penting bagi kami agar proses penanganan perkara tidak terhambat oleh perbedaan tafsir atau kendala teknis yang mungkin muncul di tahap selanjutnya. Ini adalah langkah besar untuk memastikan bahwa setiap perkara diproses secara efisien dan transparan, ujar Jenderal Sigit dalam keterangannya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Desember 2025. Jenderal Sigit juga menekankan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa standar penerapan pasal, administrasi perkara, dan kualitas pembuktian tetap terjaga sejak tahap penyidikan hingga ke pengadilan. Dengan kerjasama yang solid antar lembaga, ia berharap proses penanganan perkara dapat berjalan lebih lancar dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang membingungkan atau bahkan memperlambat proses hukum. Semua pihak harus selaras, satu frekuensi, satu pemahaman, dan memiliki tujuan yang sama untuk melaksanakan semangat yang terkandung dalam KUHP dan KUHAP baru ini. Dengan demikian, kami dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efisien untuk masyarakat, tegas Jenderal Sigit. Ex-Kabareskrim ini juga menyampaikan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP yang baru bukan hanya soal reformasi hukum semata, tetapi lebih pada memberikan keadilan substantif kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap aturan yang diterapkan tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga sesuai dengan harapan masyarakat akan adanya keadilan. Harapannya, KUHP dan KUHAP yang baru ini dapat memberi dampak nyata terhadap masyarakat, ujar Jenderal Sigit. Dalam kaitannya dengan harapan publik, Jenderal Sigit menambahkan bahwa KUHP dan KUHAP yang baru memuat banyak hal yang selama ini menjadi harapan masyarakat, termasuk memberikan ruang penyelesaian perkara yang lebih sensitif terhadap kearifan lokal, kondisi sosial, serta tetap menjaga komitmen penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Ia menilai bahwa penerapan aturan ini juga akan menciptakan sebuah sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Setelah penandatanganan MOU, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai penerapan KUHP dan KUHAP baru melalui sesi diskusi panel. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan mengenai perubahan ini dapat sampai dan dipahami oleh seluruh aparat penegak hukum di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, diskusi panel ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kajati, hingga jajaran kepolisian dan kejaksaan dari tingkat yang lebih rendah, termasuk Polres dan Polsek, yang turut berpartisipasi secara daring. Jenderal Sigit menilai bahwa pelibatan jajaran kepolisian dan kejaksaan di tingkat daerah sangat penting agar implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dapat diterima dengan baik di seluruh wilayah Indonesia tanpa menimbulkan disparitas dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Dengan pelibatan semua pihak dari pusat hingga daerah, diharapkan penerapan KUHP dan KUHAP yang baru bisa berjalan dengan merata dan tanpa ada perbedaan perlakuan di berbagai wilayah. Sebagai landasan kerja, MOU yang ditandatangani tersebut mencakup 6 poin strategis yang akan menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Poin-poin tersebut meliputi pertukaran data dan informasi antara lembaga penegak hukum, bantuan pengamanan dalam pelaksanaan tugas, penegakan hukum secara terkoordinasi, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, serta kegiatan lain yang disepakati bersama. Dari sisi kepolisian, Jenderal Sigit menegaskan bahwa poin-poin dalam MOU ini akan menjadi alat untuk memperkuat koordinasi teknis antara kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, hal ini diharapkan dapat memperlancar alur penanganan perkara dan mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat,
Sehingga Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.